aku tuh suka lemak kayak lemak daging Oh, gitu. I see. Sampai But I think it's fine sih. Chef fatty meat is okay. oh nggak apa-apa ya? Yeah, that's Yang fine. kayak bener-bener lemak Yeah, gitu. that's fine. Yeah, I love fatty meat. Oh, Yeah, oh oke, yeah. oke jadi boleh But boleh. Aku sih results gitu masih cepat mungkin. Jadi tahu oh kalau makan ini ya ntar tambah pelan lagi. Terus pas hmm, lagi losing weight terus setiap kali nimbang kayak senang kayak turun nih turun. Jadi kayak udah nggak mau makan yang kayak oh ntar bakal risk yeah, naik. yeah. Tapi nggak ada goal gitu sih pas lagi dia tuh kayak yaudah yang penting cut jadi lebih ke lifestyle daripada kayak oke I wanna cut this supaya dapat goal ini terus udah gitu. Oh, Kayaknya salah satu key factornya juga self control sih. Aku mau cut nasi, hmm. mie nggak mau makan. Itu dua. Terus kan dulu aku suka banget boba ya. Sampai Oh, julukan aku tuh boba. Kan mungkin gemuk dan suka minum boba gitu kan. Jadi udah minumannya kayak nggak minum boba, nggak minum alkohol, nggak minum soda lagi. Minumnya cuman kayak air sama teh anget. Yang pas-pas aja gitu. Tapi ya. mungkin pasnya kayak setiap orang Lagi-lagi subjektif beda-beda. kan, ya. Iya. Ya, Kayak ya. misalnya sekarang koko aku kayak lagi trying to lose weight gitu. Jadi papa mami yang kayak kayak dorong ayo lose weight. Tapi kan kalau misalnya ada kekurusan, Urusan. kamu kurusan. Jadi kayak Jadi di mana? nyarinya agak iya. Jadi Oke, halo teman-teman semua. Welcome back to my channel, Felix Zulhendri. Jadi kita kedatangan hari ini Alicia. Jadi kita bakalan diskusi soal perjalanannya Kak Alicia dalam menurunkan berat badan. Dari yang sebelumnya itu 60-an kilo, 60 kgs to around di 45-an kilo. Ya. Jadi itu yang kita mau tahu sih. Jadi di channel ini, gue itu betul-betul mau interview pengalaman pribadi dari teman-teman sekalian yang berhasil merubah lifestyle dan akhirnya berubah menjadi lebih sehat. Jadi semoga bisa bermanfaat. Bisa sedikit background, Kak Alicia, untuk teman-teman. Oke. Ya. Jadi aku tuh dari kecil emang gemuk, nggak pernah kurus dari kecil. Pas lahir tuh mami bilang aku itu bayi yang berat. Jadi dari kecil emang udah pokoknya suka makan, gemuk nggak pernah kurus lah. I was like the fat friend gitu. Oh, right. Terus jadi aku tuh selama aja 20 tahun itu gemuk terus, nggak pernah kurus kayak gini nggak pernah. Cuman setelah lulus kuliah di luar, terus kan pergi ke Korea tuh makan-makan tambah gemuk lagi. Pulang-pulang tuh my papi udah kayak mending kamu nimbang deh. Kok tambah gemuk gitu kan. Terus dari dulu sih emang udah disuruh diet, cuman kayak belum merasa perlu lah ya kayak di US kan apalagi size-nya kan baju gede-gede gitu Iya. kan. Oh, masih medium nggak apa-apa lah ya gitu. Makin lama makin gede ya sih? Iya kan, Iya, jadi iya. kayak, oh masih kecil kok, kayak nggak masalah ngapain diet gitu kan. Tapi juga nggak pernah emang nimbang sih, karena kayak mending nggak usah tahu gitu kan. Tapi akhirnya 2016 pas udah balik, terus disuruh nimbang, dan ya itu pas nimbang, pikirnya lihat kayak, oh 60,8 gitu kan. Jadi mungkin psychologically udah kayak, wah ini udah nggak 50-an lagi gitu. Gara-gara itu jadi kayak kesadaran diri, oke ini emang harus diet sih. Jadi dari situ sih. Gimana Kak Alicia itu mulai pertama kali first step? Jadi kan orang selalu permasalahannya adalah gimana kita itu ngambil first step untuk menjadi lebih sehat. I think my first step itu langsung nggak tahu instinctively kayak oke, aku mau cut nasi, mie nggak mau makan. Itu dua. Terus kan dulu aku suka banget boba ya. Sampai Oh, julukan aku tuh boba. Kan mungkin gemuk dan suka minum boba gitu kan. Jadi udah minumannya kayak nggak minum boba, nggak minum alkohol, nggak minum soda lagi. Minumnya cuman kayak air sama teh anget. Sampai dibilang papi kayak kamu kayak tante-tante sih. Jadi kayak no empty calories lah ya, oh gitu sih. ya, Terus dari situ udah cut porsi nasi, terus nggak makan mie, lebih banyakin sayur sih. Pas lagi diet bener ketat itu. iya iya. Kalau sekarang pola makannya gimana? Kalau sekarang jauh lebih nggak strict dari pas lagi nurunin ya. Sekarang udah kayaknya 5, 6, nggak dari 2017 udah segini, berarti udah berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun udah maintain itu jauh lebih gampang, cuman portion control sih. Semua aku makan, tapi kayak nggak kebanyakan aja. Misalnya kayak mau makan martabak, ya udah makan tapi satu piece. Kayak dulu mungkin kayak makan terus Mungkin gitu satu kan. box kali dulu. Nggak sampai mungkin. Tapi ya kayak gitu. Terus kayak sekarang mungkin pola makannya agak beda tuh. Aku lebih suka makan kayak tiap berapa jam kayak snacking dikit-dikit daripada kayak oke lunch makan banyak, terus nggak makan sama sekali, terus dinner makan banyak.
kayak karena aku emang sukanya snacking kan. Jadi Iya, iya, tahu iya. pasti kalau lunch makan banyak ntar tetap nyemil-nyemil ya ntar naik lagi gitu. Jadi mending makannya kayak di space out kayak tiap berapa jam dikit-dikit gitu. Memang kita harus aware, lebih aware soal maksudnya dari sisi porsi dan dari sisi apa yang kita makan sih ya. Iya. Jadi kan permasalahan ya gue juga ngerti sih. Kalau gue tipikalnya orangnya nggak snack sih. Gue makan typical portion di sarapan, makan siang dan makan malam. Tapi gue nggak snack, tapi gue tahu porsi gue itu di mana. Kira-kira ya. Kira-kira. Tapi kayaknya gitu ya cowok kayak jarang yang suka snacking. Kalau aku nanya Emang, teman-teman cewek pasti betul. kayak sukanya snacking gitu. Itu yang gue ngeliat juga kan, gue juga ngerjain coaching program. Itu juga yang gue perhatiin dari klien-klien yang cewek. Emang mereka itu, emang mungkin gara-gara cewek itu lebih dikontrol hormonal cycle sih. Dari sisi hormonal cycle itu berpengaruh sekali. Jadi asal masuk ke siklus bulanan itu tendensi untuk konsumsi yang manis, yang betul-betul apa ya, dalam tanda kutip tinggi, maksudnya dari sisi gulanya, dari sisi fatnya dan segala macam itu naik. Gue ngerti sih, maksudnya kalau kita ngeliat dari sisi biologisnya itu mengerti. Karena kan cycle itu terjadi pada saat kalau seandainya mau terjadi kehamilan. Jadi kan harus di prepare. Jadi badan kita itu kayaknya mau makan terus. Craving gitu ya. Yes. Jadi kan tuh untuk preparing kalau seandainya terjadi kehamilan. Jadi bagi gue itu sangat-sangat masuk akal dari sisi biologis. Ya berbeda sama cowok. Kalau cowok biasa aja gitu. Kita tuh kayak apa? Ngelewatin sebulan-sebulan itu gak ada naik turunnya. Emang lebih challenging sih. Setelah gue ngerjain coaching program ini kelihatan emang kalau cewek itu lebih challenging dari sisi terutama dari sisi hormonal cycle. That makes a lot of sense. I Ya. never knew. Iya, iya, maksudnya itu kelihatan sekali sih. Perbedaan biologis itu pengaruh sih. Biological differences, ya. Jadi kalau sekarang kakak ada nggak kira-kira tips-tips khusus bagi teman-teman yang mau memulai sesuatu itu? Mulai Ya, the first step, it's always the first step itu kan. Begitu kita sadar, oke, something is wrong. Apa yang harus kita ituin? pas itu my first step kayaknya langsung aja kayak oke, decide cut ini itu udah terus kayak commit aja gitu. Ya, ya, ya. Tapi nggak ada goal gitu sih pas lagi dia tuh kayak yaudah yang penting cut jadi lebih ke lifestyle daripada kayak oke, I wanna cut this supaya dapat goal ini terus udah gitu. Oh, I see. Iya, karena kayak sebelumnya udah pernah coba kayak oh ya mau diet ini atau itu kalau di plan malah kok nggak jadi gitu, tapi sekali kena kayak shock gitu langsung kayak oke jalanin udah kayak turun terus aja gitu stable. Emang harus berusaha konsisten sih ya. Kadang-kadang ada goal itu malahan kayak Jadi udah nyampe ya udah comfort zone terus ntar that malah is kayak so loose true. gitu. Iya, itu betul sih. Begitu ada, kadang kita jadi kayak seakan-akan itu pedang bermata dua goals itu. Kadang bagus ada goals, tapi kadang ada di suatu waktu kita nggak perlu goals sebenarnya. Yang penting kita konsisten kerjain apa yang kita rasa dapetin hasil gitu ya. That's I think cara aku diet sih gitu ya. Karena kan kalau ada goal kayaknya tadi pikir oh 55 gitu. Ntar habis 55 terus ya udah ngapain masa balik lagi ke situ nggak mungkin kan. Jadi kayaknya membiasakan diri untuk lifestyle baru ini cara pola makannya. Terus cara apa? Maksudnya ya workout dikit lah. Dulu tuh bener-bener anti banget. Terus pikirnya ya coba dikit-dikit deh gitu kayak cuma seminggu sekali sih sebenarnya. Ya, ya. Tapi kayak tetap ada lah Tetap gitu. ada. Ya. Kalau sekarang workoutnya gimana? Paling cuman pilates doang sih. Oh, Soalnya iya, iya. emang nggak suka ngangkat beban. Terus takut jadi bulky kan. Iya. Cewek kan masih gitu. Jadi ya pilates doang. Ya, tapi yang penting ada sih ya. Yang penting ada. Iya. Kalau dari sisi snack-snack yang kalian makan itu everything goes atau Everything goes at this Oke. point. Bener-bener kayak kadang misalnya kalau ngidam cookie ya udah makan aja gitu. Tapi kayak ditakerin gitu. Yang penting kan nyoba taste udah gitu. Jadi kayaknya salah satu key factor-nya juga self control sih Ya. sebenarnya kayak ya tahanin aja gitu. Coba is enough gitu. gimana caranya untuk dapat self control itu? Maksudnya it's always the problem ya kan? Iya sih, mungkin motivasinya ya kayak maksudnya kayak for me sekarang nih udah tahan 7 tahun nih maintain this weight. Pasti mikir ya sayang dong masa udah tahanin 7 tahun terus Tiba-tiba balik lagi ke lose situ. lagi gitu kayak Betul, juga nggak betul. mau karena ya maksudnya kayak udah seneng how I look sekarang ya udah I want to maintain aja Maintain it. gitu Yap, ya. yap, yap. Gimana pada saat waktu awal-awal mulai portion control begitu kurangin ini, kurangin itu, apakah ada roller coaster energy level, ngantuk dan maksudnya rasa cravings itu uncontrolled itu? Lumayan sih kayaknya energy level pas awal-awal tuh mungkin badannya kaget jadi kayak yang malas gerak gitu.
Itu tapi mungkin setelah 3 bulan deh. Awal-awal tuh masih oke karena kan cutnya nggak terlalu banyak, masih ada nasi Iya, masih apa. pelan-pelan ya. Jadi masih bisa sering workout juga. Terus lama-lama kayak oh kayaknya mungkin psychologically juga kayak aku maunya conserve energy aja deh daripada gerak kebanyakan Oh, nih tambah lapar. Ya udah kayak mending kayak diem-diem aja gitu. oh, I see, I Iya. see, I see. Cuman kalau dalam sisi craving nggak tahu kenapa jadi kayak nggak pingin. Iya kan, betul Iya, kan? Iya, udah kayak, iya. oh nggak deh gitu. Misalnya kayak waktu itu kan magang di bank, teman-teman pasti kan makannya kan yang aneh-aneh gitu kan, kayak nggak deh, kayak nggak tertarik lagi gitu. Itu Kenapa itu sih. ya? Kalau menurut Kak Alicia itu kenapa? Maksudnya dari sisi, kalau gue ngelihat dari sisi, terutama dari sisi biological, apa dari sisi biologis ya, itu kalau bagi gue sih jelas karena kita itu nggak ada roller coaster gula kan. Begitu kita kurangin karbohidrat seperti nasi, mie dan segala macam, kita tuh nggak naik terus crash. Jadi kita mau makan di situ. Jadi dari situ lebih stabil. Tapi kalau dari sisi Kak Alicia itu dari sisi psikologisnya kenapa ya? Kenapa begitu ngelihat yang dulunya itu sangat-sangat tempting, tapi kenapa sekarang bisa kita control? Kayaknya Itu sih, menarik sekali sih itu menurut gua. satu kan mungkin lagi diet, jadi pikir I want to see results gitu masih cepat mungkin. Jadi tahu, oh kalau makan ini ya ntar tambah pelan lagi. Terus Hmm, pas lagi losing weight, terus setiap kali nimbang kayak senang, kayak turun nih, turun. Jadi kayak udah nggak mau makan yang kayak, oh ntar bakal risk naik. Karena pernah sekali nih habis berapa bulan diet, terus mami aku kayak, kamu makanlah sekali mie gitu kan. Jadi pikir udah makan mie, tiba-tiba naik 1/2 kilo. Oh momen. kayak, hah? Oke oke, habisnya kayak, oke udah nggak mau coba-coba lagi. Nggak setengah cuma Iya just nggak a tahu bowl of kenapa naik noodles setengah naik kilo. langsung Jadi setengah kayak, kilo. oh oke nggak lagi deh gitu. Hmm, So I think benar-benar harus kayak mind over matter gitu. emang sih itu yang paling apa menurut gue itu paling susah sih ya untuk bisa konsisten di situ. Kalau dari sisi supplementation, Kak Alicia ada consume supplementation? Enggak, Nggak justru ya? mami sampai kayak ngomel gitu kan kadang kayak, oh kamu nggak minum vitamin C, vitamin D gitu Oh, loh oke, oke, kayak. oke. Jadi cuman kayak naturally kayak diet aja sih gitu. Ya, Iya. ya. Dan dari sisi keluarga gimana? Kak saya begitu, mungkin papi mami ngelihat ada hasil dan segala macam, apakah mereka tuh supportive? Karena sometimes itu enggak ya, seperti ini. Seperti, ada kita Randy itu, salah satu challenge-nya dia adalah orang sekelilingnya dia loh. Padahal dia badan jadi lebih bagus, muka jadi lebih bersih, hasil lab kemarin amazing. Tapi sometimes orang-orang di sekeliling itu jadi, maksudnya kurang supportive gitu. Kalau menurut Kak Alsi gimana? Kayaknya I think aku experience yang sama, mirip. Jadi awal-awal tuh supportive. Ya. Terus karena aku masih turun lagi, terus kayak, ih kok kamu kekurusan sih? Kok kamu jadi malah Ah, kayak kelihatannya nggak sehat gitu. Padahal dalam sisi kesehatan aku oke-oke aja, malah kayak ya. jarang flu lah, batuk. Ya, Ya kan kayak, maksudnya kayak keluarga aku pikir kalau kurus tuh kurang equals kayak sehat. kurang sehat, nanti gampang kena sakit apa. Padahal jujur paling jarang kayaknya flu atau batuk gitu di keluarga. Iya. Itu sih yang, maksudnya kita kadang di Indonesia terutama ya, persepsi, lagi-lagi persepsi sehat itu agak sedikit aneh. Kita kayak di program seakan-akan, contoh dari kecil aja contoh, kita bayi itu maunya yang buntel, balita itu maunya yang buntel, itu kan Yang kelihatannya cute gitu ya. yang cute, maksudnya itu melambangkan kesehatan. Padahal bukan kan, maksudnya bagi gue yang penting sehat itu adalah satu, perkembangannya itu oke, yang kedua, yang paling jelas bagi gue adalah tidak sering sakit, Iya ya sih. kan? Itu yang seharusnya kita sebagai apa? Itu yang jadi acuannya kita. Bagi gue itu berapa sering lu itu sakit flu dalam setahun, itu bakalan menjadi acuan yang jelas. Kalau gue selalu target sih. Kalau dulu gue juga sama, kata saya dulu gue, padahal in my 20s ya dulu. In my 20s itu sebulan sekali bisa sakit loh. Sebulan, 2 bulan sekali itu bisa radang tenggorokan. I was so unhealthy. Kayak ketularan orang atau just tiba-tiba Just aja gitu? random gitu. Maksudnya it's just so unhealthy. Sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali itu pergi makan antibiotik lah, ini segala macam. Oh, Yes, wow. I was that bad. Begitu ganti pola makan, sekarang gue langsung ngelihat target gue adalah dalam setahun se- maksimum itu 2 kali kena batuk pilek, Sama sih. maksimum 2 kali. Jadi begitu begitu lebih dari itu berarti something is wrong, berarti ada sesuatu yang gue harus perbaiki gitu. Jadi persepsi kita orang Indonesia itu seakan-akan kalau lu massive it's good. Subur gitu ya. Iya, itu sih persepsinya orang kan. Iya, tapi mungkin kalau di keluarga aku lebih kayak
ada perception kayak yang pas-pas aja Ya, gitu, tapi mungkin pasnya kayak setiap orang lagi-lagi subjektif beda-beda. kan, ya. Iya, Ya, kayak ya, misalnya sekarang koko aku kayak lagi trying to lose weight gitu, jadi papa mami yang kayak dorong ayo lose weight, tapi kan kalau misalnya ada kekurusan, urusan. kamu kurusan, jadi kayak Jadi di mana? nyarinya agak iya. Jadi di mana level yang pasnya itu kan? Kalau for me kayak keluarga aku sih ngomong kayak udahlah naik berapa kilo gitu, kayak 3 kilo kah apa kayak Oh, nggak deh kayaknya segini udah pas. iya iya. Lagi-lagi tergantung subjektivitas. Maksudnya lagi tergantung gimana kita menilai kualitas hidup kita sendiri sih ya. Karena kan badan-badannya kita tahu di mana yang pas dan di mana yang nggak pas kan. Cuman kadang kan susah kayak misalnya mau ngomong kayak oh tapi kan BMI-nya kan udah agak underweight nih gitu. Ya, paling itu sih jadi kayak ya juga sih. Cuman Pasti kayak kalau ngerasa lebih confident kayak gini jadi kayak kayak nggak mau maksain naik lagi demi kayak nggak tahu ya mungkin memuaskan society ya. atau memuaskan orang lain Betul gitulah. betul 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 betul. Gitu sih. Lagi-lagi, ya ini gue mau ini menarik ini permasalahan soal apa self love, ya kan? Maksudnya kan karena kita tahu kita di mana subjektivitas bahwa badan kita itu sehat, tapi ada juga di satu sisi di mana kita mau makan dan kita maksudnya we are rewarding ourselves. Ya, Itu yang harus ketemu balance-nya itu kan. ya. I think Ya. dulu buat aku self love susah sih. Kayak pas gemuk malah nggak apa-apa. Nggak, karena nggak even mikirin kayak kayak nggak insecure. Lagi turun berat badan, udah nyampe goal, malah lebih insecure. Oh, Kayak ngerasa, oh aku nggak cukup kurus. Kayak sempet itu kayak tiba-tiba mindsetnya jadi aneh banget yang kayak aku kurang kurus nih. Misal orang bilang, ih kamu kurus ya kayak. Pasti aku mikirnya ini pasti dia ngomong gini biar aku nggak diet lagi, biar aku gemukan, terus ntar jadi malah kayak supaya nggak jadi kompetisi gitu loh. oh, I Jadi aneh see. banget. Oh, Iya. oh, Tapi untungnya sekarang udah enggak. ya, ya, ya. Maksudnya now it's just normal lah ya. Udah normal. Udah dibenahin lah. Iya. Boleh nggak kakak cerita rutinnya dalam keseharian yang apa majority aja sih. Kira-kira Kak Alicia itu makannya apa-apa aja. Jadi teman-teman yang nonton itu bisa kalau saya mau ngikutin ngerti apa-apa aja yang dikonsumsi. Pas lagi turun atau Sekarang. sekarang? Ya. Oke, Kok sekarang. pas lagi turun dan juga sekarang. Oke, Ya. pas lagi turun tuh aku suka ngomong ke teman-teman aku ada 4 T. Telur, terong, tahu sama tempe. Karena kan lagi di Oh, kantor masih ada yang itu yang healthy ya itu kan. iya Jadi iya ya iya. makannya itu 4 T itu seringnya. Terus kalau malam itu makan kayak brokoli, buncis, itu lumayan strict banget sih. Itu Agak feeling ya. itu filling Iya. tapi ya jujur pas itu harus agak hambar jadi cuman paling pakainya itu garlic doang udah salt aja aku nggak mau aku bilang ke mbak kayak tolong nggak usah pakai garam karena kan garam bikin water retention aku takut jadi Oh, kayak nggak mau pakai garam paling pakai potongan cabai jadi itu doang sih kalau pas lagi turun ya iya iya iya. terus sekarang sih untuk apa stabilize apa sorry Wait. sorry. Dan sekarang untuk stabilin my weight nggak gitu ada rutin, tapi aku coba tiap hari itu harus makan some sort of kayak salad, pokoknya hijau kayak Hijau-hijauan. vegetable lah Iya gitu. iya iya. Terus yang lain bebas sih sebenarnya. Kalau Itu dari doang. sisi asupan proteinnya, Oke, pas diet proteinnya itu ikan dan ikannya itu white fish. Karena pas aku kayak googling gitu, kalau salmon lebih banyak kalorinya daripada oh I white see I fish. Jadi see. lebih kayak ke Gindara atau pokoknya ya ikan yang putih lah gitu. Iya iya. Terus ayam juga yang di grill, tapi protein kayak daging, babi waktu itu aku nggak makan sih. Karena mikirnya Oh, kayak kalau dihitung-hitung kalori pas losing kayak oh, lebih cepet kalau makannya ikan I see I see. gitu. Kalau sekarang aku makan semua protein sih jujur. Dan mungkin karena dulu pas diet tuh kayak aku cut out ini, jadi sekarang agak kalap gitu. Jadi Hmm. sebenarnya ini yang mungkin tidak dianjurkan untuk penonton lakukan itu aku tuh suka lemak kayak lemak daging Oh, I gitu. see, I see. Sampai But I think it's fine sih. Misalnya fatty meat is okay. oh nggak apa-apa ya? Yeah, that's fine, that's Yang fine. kayak bener-bener lemak Yeah, gitu. that's fine. Yeah, I love fatty meats. Oh, Yeah, oh oke. yeah. Oke, jadi boleh boleh. Iya, gue sih jujur ya, kalau gue ngelihat ngelihat dari sisi banyak juga sih misperception, I understand. Maksudnya dari sisi lemak itu gak apa segala macam. Tapi yang lebih penting sebenarnya carbohydrate itu yang harus kita control. Tapi dari sisi protein and fat, ya ya gue kalau saya ngeliat makanan gue, ya gue makan fat itu itu Same, humongous. bener. Itu teman-teman aku tuh Yeah, kayak ngeliatnya, hah? Ini makanannya lemak, jadi pesen steak gitu ya. exactly. Kan orang lain kayak, ih nggak mau Betul. lemaknya kayak, ambil lemaknya. Nah, tapi kan maksudnya Kak Alicia ngelihat kan bahwa itu kan justru tidak, maksudnya tidak
tidak senegatif yang dulu Iya Kak Alicia sih, nggak mikirin. yang senegatif yang Yes, aku pikir. Jadi kalau karbohidrat emang aku tetap jaga sih. yes, yes, Kayak yes. kayaknya udah kebiasaan nggak makan nasi dulu, jadi sekarang nggak Ya, nyari. betul. Jadi kalau makan apa-apa tuh nggak mesti kayak oh harus sama nasi gitu. Misalnya keluarga terus Hmm, teman-teman kayak emang enak kayak makan ini nggak pakai nasi ya? Enak-enak aja sih. iya, 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 iya. Terus mie juga udah nggak pernah makan That's good. bakmi sih. Iya, Kayaknya. Kalau pasta juga kayak ya dikit-dikit lah, tapi kayak nggak udah nggak udah gak craving nyari aja sih. sih. Heeh. Iya, iya. Cuman mungkin kelemahan aku tuh roti. Aku suka banget roti Oh, sama iya, iya. dessert. Tapi Gitu sih. masih bisa dikontrol ya. Tapi Bisa. yeah, going back to that fatty meat, yeah, for me I think it's fine sih. Fatty meat itu is really really good for us. Oke, that's good to hear. Karena tiap kali kayak makan kayak oh merasa guilty, tapi kayak seneng gitu. Iya, dan itu kelihatan sekali. Kalau kasih lihat makanannya gue itu I cook eggs in butter, maksudnya real butter ya. Itu I cook eggs, gue kadang grill fatty meat juga dengan butter and bit of oil or whatever. Jadi kalau orang ngelihat dari sisi eh, persepsinya dengan yang orang yang standar, itu kan banyak sekali. Maksudnya dari sisi kalori, dari sisi fat, dari sisi. Tapi gue biasa-biasa aja gitu loh. Iya, maksudnya that's what we're supposed to eat sih. Oh oke, Iya, bagus deh kalau gitu. that's Ntar good, that's bisa good. ngomong ke papi mami kayak it's okay, aku gak apa-apa kok. Iya, that's good. Dan itu malahan ngebuat kita tuh lebih stabil dari sisi soalnya dari sisi craving itu lebih rendah, dari sisi kenyang itu lebih lama. Jadi lebih bisa di-sustain. Jadi craving itu bakalan jauh lebih drop kalau kita tuh konsumsi fatty, terutama animal protein ya, animal protein, animal fat. Tapi kalau Ya. karbohidrat, kalau yang kompleks carbs baru yang bagus kan ya. Tapi sama aja sih. Gue tetap karbohidrat semua gue minimize. Ya, Kalau kayak gue jaga vegetable, tuh. Vegetable I eat quite. I focus more on fruit. oh Ya. malah fruit yang di-cut. Iya, enggak fruit yang Oh, gua konsumsi. Tapi oke. fruit yang nggak terlalu manis sih. Gue pilih fruit yang nggak terlalu manis. Vegetable oke here and there, tapi gue lebih fruit and meat and a bit of vegetables. Tapi carbs tuh gue ya itu paling paling rendah lah. Paling rendah sih ya. Ya itu the lowest. Karena bagi gue itu begitu kalau gue hit carbs certain amount itu bakalan bikin gue ngantuk. Kayak seharian itu kadang bisa itu kadang ngantuk, kadang yang maunya itu kerja malahan jadi kayak I feel lazy. Yang lucunya tuh kayak persepsi orang kalau kita tuh perlu carbs buat ada energi malah. Karena Yes. ih kamu nggak makan karbo, ntar kamu kayak gak ada energi untuk ngapa-ngapain loh kayak. Masa gitu ya? Iya kebalik sih. Padahal karbohidrat itu dia cepet datang, cepet crash. Kalau kita makan animal protein dengan fat, dia tuh energy stable kan, lebih stabil energy level kita. Dan itu berasa sekali. Jadi craving itu bakalan jauh lebih drop. Dan orang punya banyak sekali mispersepsi soal bahwa selnya kita itu cuma pakai gula, cuma pakai karbohidrat. Padahal itu nggak penting kan. Maksudnya dari sisi nutritional biochemistry ini gue selalu ulangin. Ini kayak radio rusak gue. Tapi dari sisi nutritional biochemistry concept, tidak ada yang namanya itu essential carbohydrate. There is no such thing as essential carbohydrate. Yang ada itu essential amino acids, which is protein, dan essential fatty acids, which is fat. Jadi itu dua nutrisi, makronutrisi yang essential buat kita. Tidak ada yang namanya itu essential carbohydrate. Itu like kayak keto diet gitu? Eh, Kalau keto itu lebih ke fatnya itu tinggi sekali sih. Oh oke. Kalau ketogenic itu, ini juga banyak sekali misalnya soal ketogenic. Ketogenic itu di mana lu itu harus konsumsi fat itu mungkin 70 to 80% of energy source itu dari fat. Itulah real ketogenic. Kalau kombinasi antara protein dan fat, protein itu juga orang nggak banyak tahu sih. Protein itu naikin gula darah kita ya. Oh, Protein itu ada insulin response sebenarnya. tapi kayak healthy. Iya, it's healthier dan dia tuh nggak roller coaster kayak gula. Kalau literally we're eating sugar. Yeah. So man, that's really really good. Jadi sebelum kita tutup, boleh nggak ya Kak Alicia kasih sedikit tips terakhir buat teman-teman yang nonton, gimana kita itu memulai? Gimana cara memulai? Ya. Kayaknya just go for it. Jangan dipikir panjang-panjang, jangan di plan out. Tiap kali kalau plan tuh mesti bisa gagal. Jalanin aja, udah and stay consistent. Gitu sih. Oke, Iya. thank you so much Kak Alicia. Really really appreciate it. Semoga bisa bermanfaat teman-teman.